Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke acaranya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan namaku Diki dan hari ini sebagai MC yang akan membawakan kalian untuk susunan-susunan acara pada pagi hari ini. Nah, susunan acaranya ada apa aja sih? Seperti yang teman-teman ketahui di poster sebelumnya, di outline agenda kita, ada yang pertama yaitu what it truly means to be software engineer. Kemudian ada banyak lagi, mungkin nanti bakalan kita breakdown satu persatu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih off cam nih, ayo kita on cam semuanya ya nggak berhalangan dan juga teman-temannya yang lain yang belum join diajakin buat join karena mungkin ini nantinya bakalan sangat berguna buat ke depannya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, teman-teman, mungkin kita bisa masuk aja kali ya ke sesi materinya. Karena kayaknya cukup banyak nih materi yang bakalan dibawain pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, di sini sudah ada Mas Fahmi Syaifuddin sebagai moderator pemateri nantinya. Halo Mas Fahmi, Halo, halo, pagi-pagi. lagi gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat setelah digempur EAS ya, sama Tubes. Oke, Ya, dinikmati aja. bener-bener. Kayaknya udah selesai nih Mas, apa masih belum? Masih belum, masih ada 1 hari lagi. Masih belum. Di minggu ke-17 ya Mas? Iya, masih ada 1 hari lagi. Oke, jadi teman-teman di sini kayaknya juga pada kecapean ya habis digempor sama YAS sama Tubes juga. Nah, karena pada Sabtu hari yang cerah ini, Sabtu atau Minggu ya? Minggu. Di hari Minggu yang cerah ini, kita nggak bakalan bahas materi-materi itu, tapi kita bakalan nerima ilmu baru nih. Gimana Mas Fahmi udah siap buat moderatorin pemateri nantinya? Siap, siap. Siap, oke. Oke, itu dari Darel. Jadi untuk sesi materi bakalan aku alihkan ke Mas Fahmi sebagai moderator ya. Kepada Mas Fahmi, waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diki yang udah opening pada event pada minggu ini. Jadi ya teman-teman terima kasih udah join ya di sela-sela apa namanya kesibukannya kuliahnya tetap di hari Minggu ini join gitu karena insya Allah pada pagi hari ini tuh materinya sangat sangat daging ya menurut saya. Jadi kayak nanti bakal dibahas tentang apa itu software engineer. Software engineer itu terdiri dari apa aja, terus karir path-nya itu gimana, terus diajarin juga how to learn, gimana caranya belajar untuk menjadi software engineer, terus juga bakalan eh, untuk jadi software engineer yang bagus itu kayak gimana. Nah, ini nanti juga bakalan bermanfaat teman-teman buat kalian ketika apa namanya terjun ke dunia kerja. Nah, meskipun mungkin dari sini masih banyak ya yang semester awal-awal gitu ya. Semester 2, semester 1, semester 3, semester 5. Cuman kalau hal ini tuh dipersiapkan sejak awal, kenapa tidak gitu ya. Untuk persiapan-persiapannya, terus mindset-mindset yang dibangun, itu juga harus diterapkan sejak dini teman-teman. Jadi kayak kalau dimulai dari awal tuh lebih bagus gitu ya. Jadi kita lebih siap gitu ketika lulus, tahu untuk eh, career path-nya itu apa. Nah, tanpa basa-basi, jadi di sini saya akan memperkenalkan pemateri. Jadi pemateri pada pagi hari ini itu adalah Mas Kiki Lukman Hakim. Nah, Mas Kiki ini juga alumni ITS, teman-teman. Halo Mas Kiki. Pagi.
pagi. Nah, Mas Kiki ini alumni ITS juga, terus sekarang sebagai expert back-end engineer di Box, terus juga sudah melalang buana di beberapa company-company besar, kayak contohnya di Mekari, terus ada di Matahari Department Store, terus ada juga pernah di Dubai juga ya Mas Kiki ya. Nah, remote gitu di Dubai. Nah, sudah berapa tahun ya berarti Mas Kiki? 10 tahun lebih ya berarti pengalamannya. 12 tahun kalau dihitung sejak lulus. Oh, 12 tahun. Nah, ini udah sepuhnya para sepuh ini. Jadi eh, jadi untuk soal pengalaman terus itu udah hatam banget lah Mas Kiki di dunia kerja. Nah, nanti teman-teman harapannya tanya nih kayak karena kan di sini kan masih pada baru-baru ya. Jadi kayak boleh tanya sebebas-bebasnya kayak di luar dari materi juga nggak apa-apa. Nanti saya sediain kolom kolom untuk tanya Q&A ya di Slido. Nanti bakalan di sela-sela Mas Kiki itu jelasin tuh teman-teman bisa nanya tentang materinya atau nanya yang apa namanya yang di luar materi itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, langsung aja kali ya Mas Kiki, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas sedikit intronya ya. Jadi topik kita pagi ini adalah how to land your first software engineering job. Ya, saya harapkan dengan materi ini itu teman-teman ada sedikit gambaran lah gimana sih bekerja sebagai seorang software engineer gitu ya. Ya sebenarnya target audiensnya nggak terbatas dari eh, mahasiswa yang berkaitan dengan IT, tapi juga dari jurusan lain. Ya, kalau dari pengalaman saya itu software engineer itu nggak hanya dari lulusan IT doang. Jadi saya pernah menjumpai lulusan teknik fisika, matematika, itu banyak yang terjun di bidang software engineering. Jadi kalaupun teman-teman ada yang mungkin dari jurusan lain ya, eh, semoga bisa ngambil manfaat juga ya dari topik kita pagi ini. Oke, sebelum kita mulai ke inti pembahasan, perkenankan saya perkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Mas Fahmi, ya akan saya lebih detail lagi ya, biar eh, kalau kenalkan enak ya. Ya, jadi nama saya Kiki Luman Hakim, biasa dipanggil Kiki. Ini GitHub username saya. Kemudian ya expertise saya mostly di back end sih. Jadi 10 tahun terakhir itu fokusnya di back end gitu. Kemudian ketika sudah beranjak ke jenjang yang lebih tinggi itu ada responsibility tambahan yaitu ke sistem desain sama software architecture. Nanti bisa dicari tahu sendiri ya sistem desain itu apa, software architecture itu seperti apa ya. Mungkin kalau memang belum tahu ya saya nggak akan jelasin karena akan sangat jauh dari topik pembahasan pagi ini. Kemudian bahasa favorit saya ada dua ya. Meskipun saya sejak pertama kali kerja itu sebenarnya saya berawal sebagai Java developer ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, saya menemukan bahasa favorit saya itu ada dua. Yang pertama adalah Go, yang kedua adalah Ruby. Untuk current role saya sekarang yaitu sebagai principal software engineer di Box. Ya, jadi kalau
job title sebenarnya saya expert backend engineer, tapi kan apa ya, jarang tuh ada job title seperti itu ya. Intinya itu setingkat di atas senior engineer ya. Ada company yang menyebutnya sebagai staff, ada yang menyebutnya sebagai principal ya. Jadi saya cari yang title yang umum aja. Nah, kemudian ya ini sedikit timeline ya, perjalanan karir saya. Jadi saya angkatan 2005, tapi baru lulus di 2011 ya. Nah, 2011 tanggal 13 Maret saya masih ingat, wisuda, kemudian saya harus langsung sorenya wisuda di siang hari, sorenya udah langsung terbang karena ya saya join Telkom Sigma di hari Seninnya, besoknya tuh udah mulai masuk ya, ada training di situ. Nah, kemudian di 2013 saya join Wigo. Wigo itu travel meta search. Jadi ini startup pertama yang saya join. Kemudian lanjut di 2014 akhir saya join liputanam.com. Ya, kalau nama company-nya sebenarnya KMK ya, Kreatif Media Karya, subsidiari dari SCTV. Sebenarnya ada dua produk yang kami develop waktu itu, liputanam.com, yaitu ya situs berita itu ya, mungkin udah pada tahu. Sama yang satu lagi video.com, ya, media streaming. Kemudian di 2015 pertengahan saya join CPXI. Ini perusahaan base-nya di New York sama Seattle. Ya, saya dari tektokan dengan orang US. Ya. Kemudian di 2017 akhir saya join Ice House. Ice House ini company lokal. Ya, kalau orang bilang software house mungkin ya lebih familiar ya, atau IT consulting. Ya. Tapi kita punya banyak klien di luar negeri juga. Kemudian di 2019 saya join Matahari, yang meskipun nggak lama ya, karena Matahari ini ya karenanya nggak perlu di-share lah, off the record aja itu. Kemudian saya join Mekari. Mekari itu software as a service ya. Jadi kita provide service untuk company lain, terutama small or medium business, untuk bisa manage accountingnya, perpajakannya, dan lain-lainnya, dan SRAS juga, atau software untuk manage karyawan mereka dan penggajian. Kemudian pada saat pandemi saya join Hunger Station. Ini company yang base-nya di Riyadh, Arab Saudi. Nggak lama kemudian setelah saya join, mereka expand ke Dubai. Nah, terakhir ya yang sekarang saya join Bobobox. Nah, mungkin untuk Bobobox ada mungkin yang sudah pernah dengar ya. Bisa sedikit review aja. Jadi Bobobox itu ada banyak sebenarnya produknya, tapi produk utamanya ada dua. Yang lain mungkin kurang apa ya, kurang fokus di situ. Jadi fokusnya di dua produk ini. Yang pertama adalah Bobox, itu adalah hotel kapsul ya. Kalau di luar negeri, terutama di Jepang, itu udah sangat populer nih hotel kapsul nih. Nah, kemudian yang kedua adalah Bobo Cabin. Kalau Bobo Cabin itu lebih seperti apa, villa tapi kecil banget ya. Kalau Bobo Box itu di pusat kota ya, biasanya di pusat keramaian. Kalau Bobo Cabin itu biasanya di alam bebas ya, ada di hutan atau di tepi pantai, tepi danau, seperti itu ya. Nah, ini Pak Jokowi juga pernah nginap di Bobo Box ya, meskipun bukan di branch yang official ya, itu ada di IKN. Oke, langsung masuk ke materi. Jadi kenapa sih kita berkarir di software engineer? Ya, ini sebagai motivasi aja ya. Tapi saya nggak mau kayak jual mimpi gitu ya, kayak MLM.
Jadi nanti akan saya paparkan juga challenge-nya sebagai software engineering. Nah, untuk yang pertama ini lebih ke motivasi dulu, yaitu kenapa sih atau saya kembalikan ke diri saya ya. Kenapa sih saya berkarir di software engineering? Yang pertama ya memang karena passion saya di situ. Dari awal kuliah pengen di informatika, kemudian lulus tuh pengennya ngoding. Padahal waktu itu ya eh, kompensasi atau ya kompensasi lah untuk software engineer itu nggak seperti sekarang gitu. Kalau dulu itu software engineer itu kurang dihargai. Nah, sekarang itu udah cukup tuh kalau lihat di media sosial segala macam ya, meskipun eh, jangan ditelan mentah-mentah ya apa yang ada di sosial media, kayak ada software engineer gaji di atas 100 juta segala macam, itu kalau di lokal sih kayaknya ada satu dua tapi nggak banyak gitu ya. Saya yakin kalau yang di atas nominal segitu itu di luar negeri atau dia bekerja secara remote untuk perusahaan luar ya. Untuk di lokal sih nggak segitu, tapi ya masih kalau dibandingkan dengan field lain atau bidang lain itu masih cukup tinggi atau bahkan paling tinggi bahkan gitu ya. Jadi segi kompensasi itu sangat bagus ya untuk software engineering. Kemudian dari segi fleksibilitas. Jadi kalau kita bekerja sebagai software engineering itu kita punya opsi tuh bisa pilih pekerjaan yang mempunyai fleksibel, entah itu dari segi waktu ya, jadi nggak terikat, nggak kayak karyawan pabrik yang harus mungkin absen jam sekian, kalau lebih sama 1 menit aja potong gaji gitu. Nggak ada yang perusahaan yang memang fleksibel. Kemudian selain dari segi waktu juga dari segi tempat ya. Kalau kita bekerja sebagai software engineer itu kita bisa bebas kerja dari mana aja ya. Saya nggak bilang bahwa semua company itu akan menerapkan hal yang sama, tapi yang paling tidak memang karir sebagai software engineering itu memungkinkan untuk kita bisa bekerja dari mana aja ya. Beda misalnya dengan misal supir bis misalnya, nggak mungkin ya kerja remote ya. Nah itu, jadi kita punya opsi di situ. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah transferable skill. Maksudnya apa? Hampir semua company itu butuh yang namanya teknologi informasi, gitu ya. Dan mayoritas itu mereka memenuhinya dengan entah bayar produk atau beli produk dari company lain ya. Tapi intinya pasti produk itu juga nanti ada yang develop juga ya. Atau mereka ada yang in-house. Jadi kayak punya tim sendiri untuk develop aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Misal accounting segala macam. Itu kalau beli jadi itu kadang ada aja yang mungkin harus di custom ya. Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi mau pindah ke perusahaan apapun itu ya ujung-ujungnya ya tetap software engineering juga gitu ya. Ya contoh tadi di timeline saya mention ada Travel Meta Search, ada perusahaan online portal news ya, lebihtanam.com. Kemudian ada advertising yang sekarang di Box hotel ya, hospitality. Itu semua butuh gitu. Jadi kita bisa punya lebih banyak pilihan uh, dalam berkarir. Kemudian growth potensial. Jadi kalau kita berkarir sebagai software engineering itu kita punya jenjang karir yang ada gitu. Maksudnya gimana? Jadi contoh nih, misal kita berkarir sebagai security ya. Saya bukan mau apa ya merendahkan profesi security, tapi ini kenyataan aja ya. Misal sebagai security gitu ya. Uh, untuk dia bisa naik jenjang karir itu paling mentok hanya di level supervisornya ya, atau manager security gitu ya. Sedangkan kalau di software engineering itu mulai dari junior sampai level C level ya, level chief
berarti yang udah tiap hari meeting dengan board ya, atau stakeholder atau owner. Nah itu, jadi software engineering itu spektrum karirnya itu sangat luas gitu, dari junior sampai yang senior, kemudian engineering manager, sampai bisa C-level itu ada. Bahkan itu ada 2 track gitu, nggak cuman misal contoh nih, ada bidang yang mungkin ketika sudah senior itu kalau pengen naik jenjang karirnya itu harus dinaikin sebagai manajer. Padahal nggak semua orang itu kan punya aspirasi sebagai seorang leader gitu kan. Nah, kalau di software engineering itu bisa ada 2 track yang namanya individual contributor, yaitu orang yang bekerja secara individual, tapi karena dengan skillnya, dengan impact-nya, dia bisa kompensasinya menyamai dengan level engineering atau bahkan level manager atau bahkan level head gitu ya. Dan yang kedua ya managerial track gitu ya. Jadi ada 2 track. Jadi banyak opsi sebagai software engineering. Dan next, ya ini sekedar gambaran aja, tapi ini di US ya. Saya nggak ambil data di lokal karena data di lokal itu saya lihat banyak noise-nya ya, maksudnya validitasnya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sedangkan kalau di US itu kenapa saya ambil ya, karena mereka open dengan itu. Jadi employee di sana itu gaji segala macam itu data itu accessible, dari bisa diakses dari kalau di sini itu kayak Kementerian Tenaga Kerjanya lah gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita lihat di ya computer engineering atau IT engineer itu ada di 75 untuk yang entry level, kemudian yang mediannya atau average-nya di 140.000 US dollar per tahun ya ini ya. Jadi kalau dirupiahkan ya berarti sekitar 2 miliar ke atas ya. Tapi ya kita nggak akan melihat angkanya, tapi lihat dengan perbandingan dengan bidang lainnya. Kalau bisa kita lihat ya, bahkan aerospace pun nggak segitu gitu ya. Ya mungkin yang lebih tinggi adalah di engineering management. Tapi selain itu di bawah IT engineer ya. Oke, nah tadi mungkin manisnya aja ya yang sudah saya mention. Nah ini sekarang pahitnya nih. Tapi pahitnya ini akan saya bahas ya. Jadi oke, engineering itu karirnya menjanjikan, ya kompensasinya juga cukup tinggi kalau dibandingkan dengan bidang lain. Tapi bagaimana dengan beberapa poin ini? Misal akhir-akhir ini kan AI berkembang pesat ya, AI. Nah itu gimana tuh impact-nya ke kesempatan kita sebagai software engineer? Ya kalau bisa disimpulkan sebenarnya AI itu nggak akan bisa nge-replace software engineer. Ya paling nggak yang level senior ke atas itu ya, yang non entry level itu akan sangat sulit sih. Saya nggak akan bilang bahwa kalau AI itu nggak akan nge-replace software engineer, nggak ya. Ada sih kemungkinan seperti itu ya, tapi eh, sejauh observasi saya itu bahwa kode yang di-generate oleh AI bahkan masih banyak kesalahan, bahkan tidak sesuai dengan keinginan ya. Jadi tetap harus direview. Apalagi kalau misal kita bicara soal sistem yang kompleks ya. Kemungkinan besar tetap butuh yang namanya software engineer. Kemudian bagaimana dengan tech winter? Ya, mungkin yang ngikutin di sosial media ya, banyak
berita soal layoff segala macam ya, itu juga sebenarnya memang ada impact gitu ya. Tapi tech winter itu lebih ke impactnya yang paling besar sih di startup ya. Sedangkan bidang IT itu nggak terbatas di tech startup. Ada banyak perusahaan lain yang memanfaatkan IT. Ya, jadi jangan khawatir bahwa dengan adanya tech winter ini akan berimbas di mungkin kesempatan yang lebih sedikit. Enggak sih. Nanti akan ada slide selanjutnya yang menggambarkan demand software engineer itu ternyata masih meningkat bahkan gitu di tengah tech winter. Nah, ini juga sama. Langsung balik ke taman. Ada ngambil sendal? Oh iya, boleh. Ya, ini sama dari US juga, karena untuk riset segala macam, untuk survei itu saya lebih confident kalau nge-present data di US ya. Tapi kurang lebih sih sama sih, di Indonesia juga sama. Jadi dari Januari 2019 ya, tepat sebelum pandemi sampai Oktober 2022 ya, kalau kita lihat pernah ada turun sedikit ya, tapi akan kembali lagi ke level awalnya. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan lagi. Katanya demand software engineer itu tinggi gitu ya. Tapi kenapa banyak juga lulusan IT itu yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan? Nah itu nanti akan saya bahas di topik selanjutnya. Jadi kenapa sih ada mismatch gitu ya, semacam kayak ketidakcocokan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke ide kenapa sebuah company itu mau bayar mahal seorang software engineer itu, apakah mereka ya memang royal gitu ya, suka bagi-bagi duit? Tapi nyatanya enggak ya. Jadi hubungan antara software engineer dengan atau karyawan lah pada umumnya dengan company itu sebenarnya kan hubungan profesional ya. Pasti ada timbal baliknya. Nggak mungkin istilahnya company itu ngasih duit hanya karena mereka lagi banyak duit gitu ya. Tapi harus juga dilihat dari kontribusi dari si karyawan tersebut gitu ya. Jadi ini nggak terbatas di software engineering doang gitu ya. Nah, terus di mananya software engineer itu bisa punya keunggulan dibanding bidang lain ya. Mungkin bisa kita flashback ke beberapa tahun ke belakang, di mana saat itu saya ambil contoh Gojek aja lah ya, mungkin lebih gampang ya, karena di mana-mana di kota-kota manapun banyak ya. Jadi di awal Gojek berdiri itu mereka belum punya app tuh, kayak yang sekarang mungkin teman-teman udah pernah pakai, itu belum ada tuh waktu itu. Jadi gimana cara ngorder Gojeknya ya? Jadi waktu itu Gojek itu punya semacam call center. Jadi ketika orang mau order ojek, itu mereka harus telepon ke call center tersebut, kemudian call center itu akan nelpon ke mitranya untuk menjemput sesuai pesanannya. Bisa dibayangkan ya, kalau misal call center berarti kan yang ngangkat telepon segala macam itu manusia berarti kan ya. Kita bisa ukur satu orang paling sehari maksimal berapa sih bisa terima order ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, order di Gojek itu makin lama makin naik tuh. Otomatis mereka harus nambah banyak karyawan di call center mereka gitu kan. Nah, lama-lama udah nggak make sense tuh antara cost yang dikeluarkan oleh Gojek untuk bayar karyawan di call center tersebut dengan
jumlah kenaikan ordernya gitu. Di lama-lama udah nggak keep up tuh. Nah, kemudian mereka develop suatu app ya, yang cikal bakalnya sekarang jadi super app ya. Kalau dulu ya cuman bisa untuk order Gojek atau taksi. Nah, dengan adanya app tersebut, Gojek bisa memangkas cost sangat banyak ya. Yang awalnya ya mungkin taruhlah satu orang di call center itu bisa handle 100 order gitu ya. Kalau sehari ada 80.000 order ya, berarti butuh 800 orang gitu ya. Ya katakanlah untuk ngegaji 800 orang itu ya pakai rate UMR lah. Ya bisa dibayangkan ya. Nah, kalau dengan adanya app itu software engineer ini bisa memangkas cost yang sangat besar. Jadi dengan kenaikan jumlah order itu nggak serta-merta kayak nambah software engineer, nggak ya. Jadi misal kita punya satu tim, mungkin di Gojek awalnya nggak sebesar sekarang, mungkin 10-20 engineer aja gitu. Tapi dengan adanya 10-20 engineer aja itu mereka bisa membuat sistem yang bisa menghandle 80.000 order per hari bahkan lebih gitu. Jadi dibayangkan 20 orang compare dengan 800 orang tadi ya. Jadi itulah kenapa company mau bayar mahal. Ya, karena memang dari segi kontribusi mereka cukup besar. Nah, kaitannya apa dengan tadi ketimpangan antara demand di company dengan lulusan IT ya. Jadi untuk bisa develop satu sistem yang bisa menghandle banyak request, banyak order dalam 1 detik, itu misal mungkin bisa handle ratusan order gitu ya. Itu butuh yang namanya disiplin engineering ya. Butuh dari segi skill, dari segi delivery ya, problem solving gitu ya. Jadi nggak yang sekedar bisa bikin hello world terus bisa jadi software engineer, itu enggak gitu ya. Jadi di slide selanjutnya akan saya jelaskan apa sih yang kriteria apa sih yang dibutuhkan oleh seorang software engineer agar bisa jadi software engineer yang diinginkan oleh company-company tersebut. Nah, saya belum masuk ke bagian di mana kita bisa mendapatkan job sebagai software engineer pertama ya. Kita akan bahas jadi untuk bisa jadi seorang software engineer itu ada tahapannya, ada sesuatu yang harus dikuasai dulu. Jadi ada long term-nya, ada yang short term-nya. Yang short term-nya kan untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi interview, cara apply-nya segala macam. Nah, itu nanti di bagian akhir. Nah, di pertengahan ini akan saya bahas long term-nya. Gimana sih sebagai bisa jadi good engineer itu trait-traitnya apa aja sih gitu ya. Jadi kalau kita misal udah menguasai cara apply, kemudian bikin resume yang bagus, bisa menghadapi interview dengan lancar, terus setelahnya itu kan skill-skill tersebut itu kan hanya bisa mendapatkan kita pekerjaan. Sedangkan gimana kita stay dan bahkan berkembang di pekerjaan itu, yaitu long term-nya di sini. Nah, trait sebagai seorang good engineer itu apa sih? Yang pertama, yang pasti technical knowledge-nya harus kuat ya, nggak sekedar bisa, tapi benar-benar ahli di situ. Yang kemudian adalah dia juga seorang problem solver. Jadi ketika dihadapkan kepada masalah, dia bisa solve itu, either dengan mandiri atau dengan bantuan orang lain. Tapi yang penting bisa solve gitu ya.
Kemudian skill komunikasi. Nah, ini yang terus terang ya, waktu saya lulus itu saya nggak dapat bekal skill komunikasi yang cukup nih. Jadi skill komunikasi itu saya dapat ketika sudah bekerja. Dan ternyata itu sangat penting gitu ya. Jadi ada kasus di mana seseorang itu skill teknikalnya bagus, tapi skill komunikasinya jelek gitu ya. Akhirnya dia secara karir juga terhambat. Nah, kemudian ada leadership juga. Nah, ini jangan salah bahwa seorang junior pun bisa punya leadership. Jadi leadership itu nggak hanya dibutuhkan di track manajerial aja gitu. Tapi bahkan junior pun bisa dapat leadership. Nah, seperti apa? Ya, dia bisa mempengaruhi yang lain, bisa secara proaktif gitu ya, untuk ngebantu tim, bisa ya kalau ketika ada teman yang butuh bantuan gitu ya, dia bisa ngebantu. Nah, itu leadershipnya di situ. Atau dia bisa minimal manage task dia sendiri gitu. Jadi nggak perlu yang istilahnya harus di atau kalau orang bilang itu dipecut dulu gitu, dicambuk dulu baru kerja gitu, enggak, tapi dia punya inisiatif gitu ya. Kemudian dia juga eager to learn, jadi dia memang senang belajar gitu ya. Saya kira bidang apapun itu nggak bisa tuh yang namanya kita hanya cukup dari knowledge yang kita dapat dari kuliah terus bisa berkembang gitu. Pasti semua bidang apapun itu butuh yang namanya constant learning. Jadi gimana cara kita selalu meningkat di karir kita. Apalagi di software engineering, karena software engineering itu perkembangannya jauh lebih pesat dibanding bidang lain gitu ya. Jadi kalau nggak punya hobi belajar gitu ya, nggak hobi belajar ya, bisa jadi ketinggalan. Nah, nanti jadi obsolete. Kemudian seorang good engineer itu memang dibutuhkan punya skill technical yang mumpuni ya. Tapi bukan berarti bahwa ketika stuck itu nggak boleh nanya. Nah, ini yang mungkin banyak miskonsepsi di bahkan yang orang udah kerja beberapa tahun itu masih belum paham ini gitu ya. Jadi ketika stuck itu dia diem aja, nggak raise isunya atau apa ya istilahnya, lapor lah ke manajernya, saya stuck nih gitu kan. Nah, ini yang lucunya agak jarang gitu ya. Jadi harusnya kalau stuck itu langsung raise atau nanya gitu ya ke yang tahu gitu. Jadi nggak stuck sendiri. Karena apa? Company nge-hire seorang software engineer itu untuk bisa menyelesaikan task yang dia kerjakan gitu ya. So, company itu nggak mau istilahnya software engineer itu gagal gitu ya. Jadi kalau kita stuck dan kemudian proaktif untuk nanya, cari bantuan, itu company akan sangat apresiasi. Berarti dia nggak menghambat timnya, dia nggak menghambat perusahaan untuk mengembangkan softwarenya gitu ya. Jadi bertanya atau raise issue ketika ada problem itu bukan suatu hal yang tabu gitu ya. Bahkan dianjurkan. Jadi kan kalau misal kita stuck ya yang ujung-ujungnya yang rugi juga tim kan, atau ya sampai ke company gitu. Misal jadi rilisnya lambat gitu ya. Nah, terus kemudian kalau tadi trade seorang software engineer yang bagus ya, good software engineer. Nah, yang bukan apa? Nah, ini ada beberapa saya fokus di trade yang di masyarakat mungkin bilangnya ini bagus gitu, ini trade yang bagus, tapi ternyata enggak gitu. Yang pertama adalah dia nulis code yang lebih banyak, karena nulis code yang lebih banyak belum tentu bagus gitu ya.
code-nya panjang tapi ya susah dibaca, ya percuma ya kan. Atau coding terus ya tapi dia eh, nggak ada kontribusi ke yang lain. Misal impact-nya ya cuman sampai di task yang diberikan ke dia doang, tapi dia nggak mau bantu orang lain gitu ya. Jadi cuman fokus di task dia sendiri gitu. Nah itu bukan trait seorang good software engineer. Kemudian work overtime. Jadi misal jam pulang kantor jam 5 sore gitu ya, tapi dia masih coding sampai jam 9 malam. Itu bukan trait seorang good software engineer. Ya karena nanti in the long run efeknya itu akan negatif. Ya, mungkin jadi sering sakit segala macam. Justru yang rugi justru malah company-nya ya kan. Kemudian ya write smart code. Saya pakai tanda kutip ya karena definisi smart ini tergantung siapa yang menginterpretasi. Kadang yang dibilang smart di satu orang itu mungkin di definisi orang lain itu beda gitu ya. Nah, dia nulis code yang menurut dia wah keren nih gitu kan. Pakai pattern yang aneh-aneh gitu ya, tapi timnya nggak bisa baca gitu. Nah, ini juga bukan trait seorang good software engineer gitu ya. Kelihatannya keren pakai algoritma yang advance gitu ya, tapi ya tim nggak bisa bacanya. Nah, nanti ketika dia misal nggak di company itu ya mungkin karena udah resign ya, atau pas lagi sakit atau cuti ya, ketika ada problem di situ ya orang lain nggak akan bisa meneruskan ya. Terus kemudian finish more tasks. Jadi makin banyak task yang diselesaikan berarti makin bagus. Itu ternyata enggak juga gitu ya. Kalau dia finish task yang lebih banyak tapi dia neglect atau mengacuhkan timnya gitu ya. Ketika ada bantuan dia nggak mau bantu yang lain, atau ketika ada production issue dia nggak mau turun, ya jatuhnya bukan seorang good software engineer gitu ya. Kemudian work independently ini juga pakai tanda kutip ya. Ini kalau independently ya itu bagus sih. Jadi tanpa supervisi, tanpa banyak harus diarahin itu dia bisa secara independen untuk menyelesaikan tasnya. Tapi yang di sini adalah yang tanda kutip nih. Jadi dia nggak mau nih kolaborasi dengan yang lain gitu ya. Jadi silo, dia nggak mau tahu apa yang dikerjakan oleh orang lain ya. Ketika ada problem di situ ya dia nggak bisa tuh untuk memecahkan masalahnya. Nah, tadi trade-nya sudah saya mention. Nah, sekarang gimana sih caranya jadi seorang good software engineer? Yang pertama ya pasti kita harus menguasai fundamentalnya ya. Sebenarnya kalau software engineering itu apa ya? Fundamentalnya itu sama semua, mau pakai bahasa apapun. Ya, kalau OOP ya berarti misal kalau Java ya berarti OOP gitu ya. C# sama bisa diterapkan OOP. Kalau misal yang pakai fungsional kayak F# atau Scala ya itu berarti pakai functional programming. Tapi intinya adalah ini nggak terbatas di satu atau dua bahasa aja. Jadi kita bisa terapkan di banyak bahasa. Jadi apapun bahasa yang kita gunakan pasti nggak jauh-jauh dari fundamental ini ya. Menerapkan solid principle, clean code ya, kemudian data struktur, desain pattern, algoritma ya. Itulah fungsi dari ketika kita kuliah. Jadi jangan sampai skip ya waktu kuliah karena ini penting. Jadi perbedaan antara lulusan ini semua kuliah S1 semua ya, sarjana ya, maksudnya kuliah di kampus bahkan bisa di ITS atau manapun. Intinya kan kita terutama yang
jurusan IT related pasti dapat ya materi ini. Nah, itu punya keunggulan dibanding lulusan yang mungkin dari bootcamp misalnya. Karena bootcamp itu dengan waktunya singkat, nggak mungkin mereka akan ngajarin semua hal ini. Mereka langsung to the point ke bikin sesuatu ya, project based, bikin software apa gitu ya. Keunggulannya di situ. Jadi di yang kuliahnya di IT, mereka punya fundamental yang kuat. Jadi ketika ada problem yang harus di solve, yang keluar dari misal pakem itu bisa gitu. Sedangkan kalau misal lulusan bootcamp ya, karena mereka bekalnya hanya dengan waktu yang singkat tersebut ya, otomatis kalau hasil observasi saya sih mereka akan kesulitan tuh untuk dapetin untuk bisa solve ya, karena mereka tidak punya fundamental yang kuat. Kemudian, nah kenapa saya bold English di sini ya? Karena minimal yang basic lah sangat penting. Kenapa? Karena banyak materi-materi di luar sana itu ditulis dalam bahasa Inggris ya, dokumentasi, tutorial segala macam. Ya meskipun ya yang bahasa Indonesia ada juga gitu kan. Tapi kalau dibandingin pasti jauh ya. Jauh lebih sedikit yang tutorial atau apapun ditulis dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita nggak membatasi diri referensi kita nggak akan terbatas pada yang berbahasa Indonesia aja gitu. Jadi kita bisa lebih banyak referensi gitu kalau kita menguasai bahasa Inggris. Kemudian menguasai bagaimana TCP/IP bekerja ya, ketika user ngeklik button di web itu sebenarnya terjadi ngapain sih gitu. Ketika kita tahu bagaimana cara itu bekerja, problem solving kita akan lebih terasah. Bagaimana mengoperasikan operating system gitu ya. Kemudian jangan takut-takut menggunakan CLA ya, terminal. Ya, mungkin ada beberapa software engine yang dia depend banget ke IDE ya, atau yang ada GUI-nya gitu ya, Graphical User Interface. Tapi ketika dihadapkan pada mungkin lagi troubleshooting server ya, dia nggak bisa ya, karena memang ketika kita ke server ya mungkin nggak ada UI-nya gitu. Jadi jangan takut-takut untuk nyoba-nyoba terminal. Kemudian ya kita belajar soal relational database. Sebenarnya banyak ya topik yang berhubungan dengan fundamental ya. Tapi pesan saya itu sebenarnya lebih ke selama kalian kuliah itu jangan takut bahwa materi-materi di kuliah itu nggak kepake, justru kepake gitu ya. Tapi mungkin banyak lulusan itu yang nggak menyadari hal itu gitu. Kalau saya lihat sih memang perbedaannya seperti itu. Ada yang mungkin sama-sama S1 tapi yang kampus satu itu nggak mengajarkan fundamental ya. Itu beda sekali sih problem solvingnya gitu. Jadi saya bisa pastikan itu. Nah, kemudian ya ini gambaran aja. Jadi kalau pada saat kerja kalian nanti akan menghadap sadar nggak sadar itu ternyata lebih banyak membaca code orang dibanding nulis gitu ya. Kita ngoding itu ternyata cuman ya 5%. Kebanyakan tuh kita baca, kemudian kita mikir, refactoring, modifying. Nah, itulah kenapa pentingnya ada tadi fundamental tadi, ada clean code, solid principle segala macam. Itu bukan teori yang biar kalian bikin takut duluan gitu, bukan. Ada tujuannya. Jadi ya karena kita lebih sering baca, jadi akhirnya ada konsep-konsep tadi itu untuk biar kita coding kita itu lebih mudah dibaca gitu ya. Ada clean code segala macam itu biar code kita bisa lebih mudah dibaca oleh orang lain, sehingga ketika kita develop software itu maintain-nya lebih mudah. Nah, kemudian kita juga harus belajar nih sebagai junior terutama bagaimana cara bertanya yang baik.
Yang pertama pasti kalau ada pertanyaan coba googling dulu gitu, atau ya cari di dokumentasinya segala macam. Soalnya kalau udah yang pertanyaan yang sebenarnya basic banget, tinggal googling udah ketemu jawabannya, tapi itu ditanyakan, biasanya senior tuh udah kayak yang males gitu, ya kan? Atau kalau mungkin kalian mungkin udah join di komunitas-komunitas bahasa pemrograman itu pasti ngalamin sendiri ya. Jadi coba Google dulu gitu sebelum nanya. Kemudian kita coba pahami dulu masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan impulsif kena error langsung nanya gitu, enggak. Kita pahami dulu errornya kenapa sih gitu. Kemudian selanjutnya adalah ketika sudah nyoba memahami permasalahannya, terus coba troubleshooting, ternyata masih error. Nah, itu bisa kita tunjukkan tuh ke yang kita tanya, entah senior atau mungkin nanya di grup gitu ya. Ini loh yang sudah uh, saya udah berusaha seperti ini loh gitu. Tapi ternyata belum solve gitu. Nah, itu oke. Dibanding dengan misal kita nanya, saya dapat error nih, kenapa ya gitu. Errornya cuma dikasih error message doang, tapi nggak dikasih konteks gitu ya. Code-nya seperti apa, nggak dikasih. Terus ya, dan lain-lain ya. Kalau konteksnya kurang lengkap, orang mau ngasih jawaban juga bisa jadi nggak tahu jawabannya, atau bahkan mungkin ngasih jawaban tapi salah, maksudnya nggak sesuai dengan problem kita gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, ketika kita nanya ya, mungkin ini konteksnya lebih ke misal kerja bareng gitu ya dengan senior, terus seniornya dicolek gitu ya. Kadang senior tuh suka gatel tuh, dia ya namanya senior mungkin kadang ya waktunya terbatas gitu ya, udah males ngejelasin, udah sini aja keyboardnya saya yang coding gitu kan. Nah, sebagai seorang junior saya tidak sarankan untuk membiarkan hal itu ya. Kalau mereka rebut keyboard kita untuk langsung solve, itu kita nggak belajar gitu ya. Harusnya kita tetap, kita yang pegang keyboard, biarkan mereka menjelaskan, biar kita juga dapat ilmunya gitu ya. Kemudian setelah solve ya, jangan lupa untuk mendokumentasikan ya. Ya kadang kalau kita diingat-ingat doang, kadang mungkin besok udah lupa lagi gitu ya. Kita dokumentasikan biar ketika ada problem yang sama kita bisa refer ke situ gitu. Nah, ini juga skill yang cukup basic di software engineering ya, masih berkaitan dengan sebelumnya. Ketika ada error itu kita minimal harus bisa menerjemahkan atau memahami errornya kenapa sih gitu ya. Jadi kadang software engineer yang mungkin pemula gitu ya, atau bahkan peserta bootcamp itu ya sekedar dikasih sampel code dijalanin, ternyata ya karena konteksnya beda ya, mungkin current directory-nya beda, mereka stuck di situ gitu kan, dan mereka nggak tahu uh, error message itu yang mana sih bahkan gitu ya. Jadi cuma lihat merah-merah doang gitu ya, ternyata di sini kalau di VS Code itu biasanya, kalau pakai VS Code ya, itu ada problems di situ. Nah, nanti dia akan muncul list errornya. Nah, itu harus bisa membedakan mana sih error message, mana sih line yang salah gitu ya. Seperti itu. Jadi itu skill yang sangat esensial. Jadi kalau udah baca errornya, maksudnya memahami errornya aja kesulitan, nanti apalagi solve-nya gitu ya. Nah, kemudian kita juga boleh tuh belajar cara googling yang baik. Kadang perbedaan skill googling antara senior dengan junior itu lumayan kelihatan banget. Gitu. Kadang itu yang membedakan, sama-sama googling itu kadang ya senior lebih cepat nemunya jawabannya gitu ya. Jadi itu juga perlu skill yang perlu diasah tuh.
atau belajar gimana cara nge-prompt di ChatGPT misal. Dan itu sah-sah saja gitu. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara belajar yang baik. Kadang metode orang-orang tuh beda-beda ya. Tapi so far ini yang saya terapkan yang cukup berhasil sih. Jadi yang pertama itu adalah kita baca dokumentasi atau tutorial. Ikutin aja yang ada di tutorial as is. Jangan langsung kayak bikin custom atau beda gitu ya. Karena nanti kalau misal ketika ada error karena kita custom, ya kita mungkin kesulitan tuh nyari pemecahannya, nge-solve-nya susah. Jadi kita coba ikutin as is aja gitu sesuai yang dikatakan di dokumentasi. Biasanya kan dokumentasi apapun, library atau software itu kan ada getting started-nya. Nah, itu mulai dari situ biasanya lebih konkret tuh step-stepnya. Kita coba. Nah, kemudian ketika stuck, kita baru baca ulang tutorialnya atau dokumentasinya. Jangan-jangan kita ada yang ke-skip lagi gitu. Kemudian kita ulangin langkah 2 dan 3 ini ya sampai jalan gitu ya. Atau kalau misal baca dokumentasinya lagi ternyata masih belum solve ya, bisa nanya gitu ya. Ini sampai jalan dulu baru kemudian kita refaktor. Jadi ketika di awal itu jangan udah refaktor duluan gitu ya. Nanti bisa jadi beda nanti errornya juga beda gitu. Kita akan susah solve-nya. Jadi setelah itu jalan sesuai sampai akhir dari tutorial itu baru kita lakukan refaktor atau modifikasi gitu ya. Nah, setelah kita berhasil modifikasi dan masih jalan sesuai ekspektasi, baru kita dokumentasikan. Kemudian yang terakhir itu lebih ke opsional ya. Kadang kalau kita dokumentasi untuk diri sendiri itu kadang ya sekadarnya ya. Tapi kalau kita coba untuk nge-share ke orang lain itu biasanya kita ada effort lebih untuk bisa gimana sih dokumentasinya itu biar lebih gampang atau mudah dicerna oleh orang lain gitu ya. Sehingga kita sendiri juga nanti kebantu juga. Kadang kita sekadarnya dokumentasiin, kita sendiri yang baca di kemudian hari itu udah lupa gitu. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, sebagai seorang good software engineer juga dia harus bertindak sebagai team player. Jangan individualistik atau silo ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan untuk ngebantu tim kita? Yang pertama adalah kita bisa dokumentasikan sesuatu ya. Misal kita join suatu company, kemudian company tersebut punya software, ternyata softwarenya ini belum ada dokumentasinya nih. Nah, itu kita bisa inisiatif untuk bikin dokumentasinya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kontribusi ketika diskusi. Jadi nanti mungkin kalian akan merasakan di dunia kerja itu ternyata sebagai software engineer bahkan junior sekalipun itu porsi meeting tuh ada gitu. Atau bahkan mungkin lebih besar bahkan. Ya untuk bahas tas segala macam gitu ya. Nah, itu adalah kesempatan buat seorang junior untuk showcase atau menunjukkan leadership dia dengan cara dia kontribusi ketika diskusi. Jadi meskipun junior jangan diem aja gitu ya. Kalau memang ada yang ganjel misal dikasih tas kurang jelas tanya gitu. Itu tanya pun itu udah suatu kontribusi gitu ya. Jangan takut dibilang wah sering nanya nih ini nggak kompeten nih, nggak juga gitu. Ternyata yang nanya itu nggak dinilai seperti itu oleh manajer atau company. Justru yang nanya itu berarti dia care, dia peduli bahwa tas yang dikerjain itu benar-benar sesuai gitu, nggak ngasal gitu ya. Atau kalau ada ide misal ya syukur-syukur kalau bisa ngasih suggestion ya. Nah, itu sangat sangat membantu sekali buat tim gitu ya. Nah, nanti impact-nya adalah ya kita dinilai baik oleh atasan.
Kemudian juga kita terlibat di code review. Jadi jangan kira, misal kalau di company-nya pakai sistem code review ya. Soalnya ada juga company yang nggak pakai code review. Sistemnya pakai pair programming. Pair programming itu nggak ada code review. Nah, ini konteksnya adalah di company yang menggunakan sistem code review. Kalau code review biasanya itu kecenderungannya adalah yang review hanya yang senior doang. Padahal terutama di tim saya sih pribadi, saya tekankan bahwa junior pun harus ikut code review. Supaya apa? Kadang dengan kita nge-review itu kita bisa dapat ilmu tuh dari situ gitu ya. Jadi review itu bukan hanya menggurui ya, yang lebih jago nge-review yang kurang jago. Enggak gitu. Tapi yang kurang jago bisa belajar dari situ. Oh, ternyata gini loh cara solve problem tadi gitu. Atau kalau misal ada bagian dari yang di review itu kok kayak gini ya, tanya aja gitu. Kadang senior itu kan nggak kepikiran gitu. Dengan adanya pertanyaan dari junior itu mereka bisa, oh iya ya, ternyata ini belum handle ya, gitu. Kadang ya itu penting untuk semua orang terlibat di code review, nggak kecuali junior. Kemudian raise issue ya, itu udah saya bahas tadi sebelumnya ya. Ketika ada isu langsung raise, jangan sampai diem aja mentok ya, dipendem sendiri gitu ya, karena mungkin takut dianggap nggak kompeten. Nggak seperti itu. Justru karena ketika ada isu kemudian kalian nggak raise, itu justru malah negatif. Karena ya tadi jadi problem di produktivitas tim. Kemudian kita bantu atau influence teman-teman kita gitu ya. Karena engineering itu sangat luas ya. Banyak teknologi yang mungkin si senior ini nggak tahu gitu, justru junior yang tahu gitu. Nah, itu yang nanti akan jadi apa ya, saling melengkapi dengan cara ya ngebantu orang lain tuh, jadi nggak terbatas hanya senior ke junior, tapi bisa jadi junior ke senior atau junior ke sesama junior. Oke, selanjutnya adalah tentang growth mindset. Singkat aja ya. Ya tadi saya bahas soal learning ya, karena memang field apapun itu butuh learning ya. Tapi khusus di software engineering itu karena perkembangannya sangat pesat, kita dituntut untuk benar-benar kayak cinta banget dengan learning gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita belajar itu konsistensi itu lebih penting daripada sekedar random hustling. Maksudnya gimana? Ketika mungkin belajar setiap minggu 1 jam itu lebih efektif dibanding ketika kita setahun nggak belajar terus tiba-tiba belajar sehari semalam gitu. Berdasarkan pengalaman saya lebih efektif yang rutin tadi. Kemudian bertanya, ya tadi saya akan sangat banyak membahas soal ini ya, karena di praktek di company-company itu ternyata ya gitu tadi, mereka takut untuk dianggap nggak kompeten, jadi mereka nggak nanya gitu. Kemudian kita minta feedback ke yang lain. Nah ini ya tadi software engineering itu luas, banyak teknologi, nggak nggak ada satu orang pun yang bisa kayak menguasai semua gitu ya. Jadi kadang kita punya blind spot, dan ada pepatah yang mengatakan we don't know what we don't know. Jadi kita nggak tahu apa yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi yang kita nggak tahu itu mungkin sama orang lain kelihatan tuh gitu. Jadi fungsinya feedback adalah kita bisa tahu blind spot kita. Ya, kemudian banyak-banyak baca. Ya, kalau yang suka baca buku ya mungkin bisa, atau yang kadang kalau saya pribadi sih terus terang kesulitan ya untuk baca buku bisa sampai tamat tuh. Nah, lebih suka baca tech blog ya.
blog orang lain gitu ya tentang teknologi, itu lebih 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 apa ya, bisa double buat saya gitu. Kemudian baca code software open source. Nah, karena open source ya berarti kan bisa diakses oleh siapapun ya, di GitHub, dimanapun, di GitLab. Itu kita bisa dapat inspirasi dari situ tuh kadang. Kemudian ya kita connect with smart people. Jadi kita bangun network kita. Nah, yang tadi long term plan-nya sebagai software engineer. Nah, ketika udah punya bekal nih, udah punya fundamental yang bagus, kemudian punya mindset, growth mindset gitu ya. Selanjutnya adalah ini yang tahap persiapan yang singkatnya untuk menghadapi interview. Nah, sebelum kita mungkin ketika udah mau lulus gitu, kita harus udah mulai bertanya ke diri kita sendiri. Apa sih karir yang seperti apa sih yang kita maui gitu ya. Nah, idealnya sih ya kita berkarir di bidang yang memang kita cintai ya. Karena kalau kita cintai bidang itu ya, seolah-olah kita nggak bekerja ya, kita kayak oh ya karena hobi ya, ya udah seneng aja gitu, meskipun nggak digaji bahkan gitu ya. Tapi enggak lah. Jadi kita harus punya aspirasi karir, mau jadi apa kita gitu ya. Apakah kita mau dapat company yang mungkin punya good apa ya, work life balance gitu ya, atau di company yang dia pakai teknologinya baru nih yang seru gitu ya, atau ya ada yang suka di game development ya, atau di software yang bisa ngebantu banyak orang gitu, tentukan gitu ya. Ya kadang memang sebagai junior itu kita apa ya, kayak nggak punya pilihan ya, atau kalau di apa ya, peribahasanya itu beggars can be choosers gitu ya. Orang belum dapat kerja gitu ya, nyari kerja susah, ya udah seadanya aja gitu ya. Ya mungkin itu bisa terjadi pada diri kita, sama seperti saya dulu juga. eh, Meskipun saya lulus langsung kerja, tapi di step-step sebelumnya saya nggak cerita tadi ya. Jadi saya udah pernah ditolak beberapa company ya. Jadi ya pekerjaan pertama saya itu bukan sesuatu yang saya sukai sebenarnya. Bekerja di IT consulting ya, karena bikin software untuk orang lain gitu. Kita nggak punya produk yang ownership, kita punya ownership di situ gitu. Nah, jadi ya itu akan bisa terjadi di kita ya ya. Tapi ya jangan sampai kubur mimpi kita gitu. Jadi hanya sebagai batu loncatan aja. Setelah itu baru akhirnya saya setelah selesai kontrak, saya join startup yang memang saya passionnya di situ gitu. Jadi untuk di pekerjaan pertama memang kadang kita nggak bisa milih, tapi tetap kita harus punya aspirasi karir, sehingga ketika kita udah berpijak di batu loncatan tersebut, kita bisa punya bargain power yang lebih tinggi dibanding misal karena mungkin ya mungkin ada ya dulu saya ada teman, ada kenalan yang dia tuh pengennya jadi PNS gitu ya, ya karena pengen jadi PNS, kemudian dari udah apply, udah seleksi beberapa kali gagal terus, ya dia sampai beberapa tahun tuh nganggur. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Bahkan 6 tahun kali ya dia nganggurnya. Jadi kelamaan sih kalau menurut saya. Harusnya sih dia kalau misal memang aspirasi karirnya di PNS, paling tidak dia punya batu loncatan dulu gitu. Dengan adanya experience itu nanti jadi nilai plus ketika dia coba lagi untuk ikut seleksi PNS gitu. Ini berlaku juga dengan aspirasi karir yang lain ya. Kayak contoh saya tadi ya, pengennya startup gitu kan, tapi di awal nggak dapat tuh, nggak bisa join startup gitu ya. Ya udah, akhirnya seadanya dulu. Nah nanti setelah beberapa tahun di
pekerjaan pertama, nanti baru bisa jadi bekal, jadi punya experience tuh gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus punya portofolio ya. Karena apa? Karena sebagai fresh grade terutama ya, kan kita belum punya tuh yang namanya apa, evidence atau bukti bahwa kita tuh beneran bisa kerja gitu intinya kan. Kalau seorang yang udah pernah bekerja kan ya tinggal dia cantumin experience dia di pekerjaan dia sebelumnya kan. Tapi kalau fresh grade gimana ya? Yang bisa dilakukan adalah bikin portofolio. Jadi kita pamerkan skill kita. Kemudian kita harus kreatif. Bagian apa sih yang mau kita tunjukin gitu ya. Misal kalau saya passionnya di front end ya berarti saya bikin portofolio yang mengutamakan tampilan gitu ya. Atau kalau misal saya passionnya di back end nih, berarti saya harus bikin suatu service yang menerapkan algoritma yang kompleks gitu ya untuk solve satu problem. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi jangan salah fokus. Misal pengen passionnya di back end tapi dia malah bikin web yang tampilannya aneh-aneh tapi di belakang dia cuman CRUD doang misal atau Hello World gitu ya. Nah, itu nggak menggambarkan dari apa aspirasi karir kita gitu ya. Bonus poin kalau misal kita punya personal blog atau website ya. Jadi kita bisa taruh link ke portofolio kita di situ. Kemudian selanjutnya adalah kita harus punya resume atau CV. Resume yang bagus itu yang singkat tapi jelas. Ya, jangan sampai bertele-tele. Ya, sering saya jumpai resume itu belasan halaman. Nah, padahal ketika saya hiring itu pasti nerima aplikan atau pelamar itu ratusan gitu ya. Gimana mau baca satu kan ya, kalau sebanyak itu gitu ya. Jadi batasi resume kita 1 atau 2 halaman. Kemudian ya otomatis kita remove yang nggak relevan. Misal sekolah SMA di atau sekolah TK di itu nggak perlu di mention ya. Kalau kita udah dunia kerja itu ya yang masih relevan itu adalah ya kalau misalnya SMK ya SMK sih ya, SMK atau kuliahnya apa gitu. Jadi relevan. Kalau udah ke SMP sampai TK itu udah nggak relevan gitu, buang aja ya, nggak perlu dimasukin ke resume. Kemudian kita highlight achievement, misal selama di kampus saya dapat award apa gitu ya, atau dapat sertifikasi misal. Nah, itu sertifikasi jangan sembarang sertifikasi ya. Kadang sering saya jumpai di komunitas-komunitas gitu ya, ada meet up gitu, minta sertifikasi. Lah buat apa gitu kan? Sertifikasi yang dimaksud yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan itu bukan sertifikasi yang seperti itu ya, cuman sekedar ikut meet up terus sertifikasi ya. Itu nggak akan dilihat tuh oleh company. Yang dilihat adalah sertifikasi yang memang dikeluarkan oleh company yang kredibel ya. Contoh misal sertifikasi CCNA yang dikeluarin oleh Microsoft, kayaknya ngeluarin Microsoft kan levelnya tinggi. Terus ada tahapannya untuk dapat sertifikasi itu harus mengikuti ujiannya gitu, harus tes dulu gitu. Nah, itu yang dipertimbangkan, bukan sertifikasi yang cuma kita sebagai audiens terus dapat sertifikasi, itu nggak akan dilihat. Jadi sertifikasi yang seperti itu jangan diinklutin di resume. Hanya sertifikasi yang memang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Atau kalau di Google ya ngeluarin sertifikasi untuk Google Cloud Architect ya. Jadi memang ada effort untuk mendapat sertifikasi itu sehingga bisa membuktikan skill kita gitu ya. Kemudian kita harus up to date. Misal ada bagian yang lebih baru tapi nggak kita include, mungkin lupa ya, udah pernah magang gitu ya. Terus apply di perusahaan lain, magangnya udah selesai, terus apply di perusahaan lain, terus magangnya nggak di-includein di resume, itu jangan.
Kita harus update terus ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan cover letter sih. Jadi hindari cover letter yang generik ya. Jadi yang sama persis cuma diganti nama company-nya doang, itu jangan. Jadi kadang satu job opportunity itu punya requirement yang beda-beda. Nah, itu kita harus optimize untuk bisa nge-highlight yang di-require oleh si company tersebut ya. Nah, kalau kita udah usaha segala macam, bikin resume yang bagus, udah ya persiapkan skill kita juga bisa dapat keuntungan dibanding yang lain, yaitu dengan cara kita mendapatkan experience ketika kita magang. Nggak tahu nih kalau di ITS ada nggak ya magang. Kalau saya dulu cuman kerja praktek itu cuman 2 bulan dan itu nggak dihitung sih. Maksudnya nggak signifikan gitu. Nah, kalau di kampus-kampus swasta, kalau di company saya itu sering tuh ada magang tuh 6 bulan gitu ya. Terutama yang dari BINUS tuh. Nah, itu mereka punya keuntungan yang lebih dibanding fresh grade yang lain, karena ya mereka internshipnya memang 6 bulan dan benar-benar kerja gitu, ada ngodingnya, nggak cuman kayak kalau 2 bulan kan ya untuk bisa kontribusi secara real itu susah sih waktu itu ya. Jadi saya nggak include di resume saya. Jadi experience ini penting. Kemudian ya itu tadi kita dapetin sertifikasi. Misal di kampus tuh suka ada ini ya, ada sponsorship atau apa ya, diskon gitu mungkin. Nah, itu manfaatin aja. Sama-sama fresh grade, kalau punya sertifikat, punya experience magang, itu pasti akan jauh dipertimbangkan dengan yang nggak punya. Kemudian networking. Jadi networking ini penting. Jangan sama ya apa untuk kita bisa dapat referensi atau rekomendasi. Nah, atau kalau orang bilang itu kekuatan orang dalam, itu sah-sah aja gitu, bukan suatu hal yang tabu. Tapi ya balik lagi, sebenarnya orang bisa rekomendasiin kita itu berdasarkan skill yang kita punya gitu, bukan hanya sekedar kenal doang gitu ya. Jadi, nah itu ketawanya gimana? Nah, biasanya kita sering apa ya, kalau di lab itu ya ketemu senior gitu kan, kita sering diskusi segala macam. Nanti ketika si senior tuh udah bekerja gitu ya, dia akan lihat bahwa kita itu memang ada skill di situ. Jadi nggak sekedar yang teman main game terus direkomendasiin, itu enggak gitu ya. Jadi diskusinya tentang teknikal. Jadi orang itu bisa tahu bahwa orang yang direkomendasikan itu memang punya skill. Jadi kekuatan orang dalam itu bisa dipakai gitu. Asal ya tadi ada evidence-nya, fundamentalnya ada gitu ya. Kemudian kalau tadi saya bahas soal bahasa Inggris itu basic ya, hanya sekedar bisa kita gunakan untuk problem solving, misal baca dokumentasi atau tutorial. Ini case-nya adalah ketika kita bahasa Inggrisnya nggak sekedar basic, alias lebih advance atau lancar gitu ya, opportunity yang bisa kita dapatkan itu lebih luas gitu. Jadi nggak terbatas di company lokal doang gitu ya. Kita bisa coba dengan bahasa Inggris yang lancar itu bisa apply ke perusahaan luar atau ya freelance di platform-platform seperti Upwork atau TopTal gitu ya. Nah, itu jarang tuh orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya lancar, bahkan yang mungkin udah bertahun-tahun berkarir sebagai software engineer, itu jarang. Nah, itu bisa jadi advantage kalau orang bisa lancar bahasa Inggris, itu benar-benar jauh lah apa yang bisa dia capai. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita latihan interview. Karena sebelum interview itu kita dikasih coding challenge. Nah, itu mungkin ada beberapa company yang ngasih seperti itu ya. Kadang karena yang apply itu udah ratusan gitu ya, mau
mau nyeleksi dengan cara phone call itu ya waktunya lama ya, jadi ya udah kasih coding challenge, bisa ke filter di situ. Jadi kita bisa latihan tuh banyak ya platformnya kayak HackerRank atau LeetCode gitu. Kemudian thinking out loud maksudnya, nah kadang selama interview itu yang saya sebagai interviewer ya, yang saya cari itu sebenarnya gimana cara si kandidat ini mengkomunikasikan problemnya, kemudian gimana cara dia solve, step-stepnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak sekedar dikasih challenge kemudian dia bisa solve, saya cuma lihat hasil akhirnya itu enggak. Jadi jangan khawatir misal ketika pada saat interview terus dikasih pertanyaan terus nggak bisa jawab, itu kadang kita sebagai kandidat itu kadang lupa untuk bertanya. Nah, bertanya lagi. Jadi pada saat interview itu proses dua arah ya. Jangan dikira bahwa hanya dari interviewer ke interviewee atau ke interviewer ke kandidat gitu. Tapi kandidat juga bisa sebaliknya nanya ke interviewer. Misal problem yang dikasih kurang jelas nih gitu. Bisa tuh ditanyain atau mungkin ketika kita ragu ya, kita sebenarnya punya ide tapi kita mau clarify nih, bener nggak sih gitu kan. Boleh tuh, jadi thinking out loud. Kita coba, kalau kayak gini bisa nggak sih gitu. Jadi sebelum kita mulai untuk masuk ke detail, kita coba untuk apa ya, klarifikasi dulu bahwa kita mengarah ke solusi yang benar gitu ya. Nah kemudian yang ketiga bisa kita latihan juga untuk mock interview. Mock interview itu apa sih? Ya kayak belajar praktek interview, bisa dengan temen gitu ya, atau ke yang lebih senior gitu ya. Jadi biar nggak kaget tuh menghadapi interview. Nah, karena di interview juga dua arah tadi, kadang di akhir interview itu kandidat dikasih waktu tuh untuk nanya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan tentang company yang lagi di-apply. Nah, itu kita sebelum interview kita harus ngelis dulu tuh pertanyaan kita apa aja. Ini yang kadang, bukan kadang, bahkan sering kandidat itu nggak siap tuh ketika dikasih kesempatan untuk nanya. Jadi akhirnya nggak nanya, atau nanya ya cuman yang sebenarnya udah ada di apa ya, di career page gitu, yang udah ada di websitenya perusahaan gitu. Tapi kita bisa tanya lebih detail gitu. Mungkin tanya di company itu pakai metode apa sih? Pakai waterfall atau scrum, gimana ya? Pakai bahasa pemrograman apa dan lain-lain. Tim size-nya berapa? Saya nanti kalau join report ke siapa? Nah, kayak gitu. Kemudian apa ya? Performance review itu tiap setahun itu bisa berapa kali. Nah, kayak gitu tuh yang harusnya penting tuh untuk ditanyakan ya, karena nanti berhubungan dengan ketika nanti kita udah join, biar nggak kaget gitu ya, sesuai nggak dengan ekspektasi kita gitu ya. Jangan khawatir, pasti yang namanya interview pertama itu pasti berantakan sih. Nah makanya penting untuk kita belajar praktek tuh untuk interview ya. Nanti setelahnya ya bisa lebih baik lagi. Oke, selesai. Jadi mohon maaf atas kelebihan waktunya ya. Misal kalau ada pertanyaan ya silahkan melalui channel yang sudah disediakan oleh Mas Fahmi. Saya kembalikan ke Mas Oke, Fahmi. oke, Mas Kiki, thank you banget udah sharing. Nah, ini lanjut ke, jadi nggak apa-apa Mas, tadi agak ini kok apa namanya nggak lama juga untuk overlapnya. Kita lanjut ke Q&A kali ya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan.
ya kan, yang udah di-mention sama teman-teman di Slido. Nah, ini aku mau share gitu ya Slidonya, terus nanti Mas Kiki bisa jawab. Bentar, aku share screen dulu ya. Oke, masuk. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, Mas, terkait dari penjelasannya tadi. Ini ada 6 atau 5 ya. Nah, ini aku tadi agak menarik tuh yang di sini tuh ada yang ya mungkin saya juga awal-awal itu agak ragu juga ya, kayak sebenarnya saya ini ditakdirkan untuk jadi programmer atau enggak. Saya ini layak atau enggak untuk bisa mulai jadi karir. Nah, ini saya juga mengalami tuh, Mas, di awal-awal kuliah dulu. Soalnya kan kuliah saya kan juga bukan dari IT ya awalnya. Nah, ini juga saya bertanya-tanya apakah saya layak gitu ya untuk memasuki karir dalam programming. Ini pertanyaan dari Mas Ahmad Nabil. Oke, jadi kalau kita ada pertanyaan layak atau enggak ya kita kerja sebagai software engineer, minimal ada passion dulu di situ. Jadi kalau memang kita ada passion di software engineering, berarti kan kita ada paling enggak ketika kita ketika ketika kita punya passion, berarti kan kita pasti akan melakukan what it takes to be a software engineer kan. Kita harus melakukan apapun yang bisa mewujudkan keinginan kita gitu. Kalau memang kita ada passion di situ ya berarti kita lakukan sebaik mungkin, usaha sebaik mungkin ya. Tadi yang ya kuasai fundamental, kemudian um, belajar skill komunikasi, bagaimana cara kolaborasi dengan orang lain ya sebagai team player. Nah, itu yang bisa menentukan kita layak atau enggak itu kan sebenarnya company-nya kan. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba apply. Tuh. Jadi apalagi kalau udah lulus ya, mungkin tekanan untuk bisa langsung dapat kerjaan kan lumayan ya dibanding kalau misal masih kuliah gitu ya. Apalagi kalau belum apa ya, mungkin ketika kita jadi tulang punggung keluarga misal, pasti tekanan untuk bisa langsung dapat kerjaan itu lumayan tinggi ya. Nah, nanti coba aja langsung apply aja nanti kan ketahuan. Jadi standar company itu pasti beda, nggak bisa disamain. Ada yang mungkin standarnya tinggi kayak Google ya, nggak bisa disamain dengan standarnya mungkin company lokal gitu ya. Jadi yang bisa menilai kita layak atau enggak ya perusahaan yang kita apply. Nah, kita nggak akan tahu layak atau enggak kalau kita nggak apply. Ya, cukup menjawab sih. Jadi ya, ya intinya gitu lah, apa namanya, dicoba apply dulu kali ya untuk yang kita lihat seberapa laku lah, seberapa laku kita di pasaran para industri ini gimana. Nah, itu nanti kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin 20 kali kali ya, terus 9 tahun kayaknya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa berpikir lagi ya untuk mungkin bukan passionnya di situ dan bukan takdirnya di situ. Tapi coba dicoba dulu kali ya. Itu ya Mas Kiki ya. Ya, Coba. saya 3 kali ditolak loh Mas sebelum saya join perusahaan pertama saya. Jadi ya, Oh, 3 kali ya. ya mungkin nggak terlalu banyak ya. Sama. Mungkin ada yang lebih banyak lagi. Tapi dengan pernah mengalami interview itu, jadi saya tahu kekurangannya. Berarti saya prepare-nya kurang di sini nih, gitu kan. Jadi bisa memperbaiki untuk tahap interview di perusahaan yang lainnya gitu. Atau mungkin ya ketika mungkin ekspektasi kita yang ketinggian gitu ya, pengennya company yang top gitu ya, ternyata skill kita waktu itu nggak segitu gitu. Saya pribadi juga waktu itu belum tahu meskipun passionnya di
software engineering tapi nggak tahu nih mau kemana gitu kan fokusnya. Jadi ya dengan kita interview itu kita bisa tahu tuh kita ada di mana, jadi kita bisa memposisikan. Nah, ini Mas Ahmad Nabil ini juga tanya lagi. Itu kayaknya satu pertanyaan, cuma dia bikin dua gitu. Jadi di sini tuh tadi kan layak ya, yang ini tuh mampu atau bisa. Nah, ini mungkin sama kali ya Mas untuk jawabannya kayak yang tadi. Ya, em, kalau khususnya di skill dalam programming ya, berarti kan nggak eh, bukan skill kayak komunikasi gitu ya. Eh, Ya kalau kebetulan kuliahnya di IT ya berarti kita coba tuh pada saat kuliah kita bisa ngikutin nggak gitu kan, atau apakah kita sekedar istilah di ITS apa bacem ya apakah kita bacem terus gitu atau kita bisa secara mandiri solve tugas-tugas yang dikasih oleh Asdos ya. Kalau itu bisa ya kemungkinan besar itu kalian siap ya gitu, karena di ya kenyataannya sih di kampus lain, lulusan kampus lain itu eh, nggak apa ya, nggak segitu sih skillnya, maksudnya di bawah rata-rata skill anak-anak ITS. Ya. Kalian kalau udah kuliah di ITS inilah ya, apa namanya, salah satu privilege ya Mas ya. Nggak kecuali kalau di ITS tapi bacem macam terus ya itu Nah, lain cerita itu kan. Ya intinya itu sih, kalau kita memang bisa secara mandiri ngerjain tugasnya ya berarti kemungkinan besar sih company top bukan bisa, bahkan bisa gitu untuk menerima kita gitu. Jadi bukan ya, sekedar cukup mampu ya. cukup menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Nabil. Saya close dulu. Nah, ini relate nih Mas Kiki terkait dengan dunia perkuliahannya. Jadi pertanyaannya dari Anonymous, Mas, bagaimana cara kita bisa menguasai bahasa pemrograman tertentu karena pembelajaran kampus kan biasa menggunakan bermacam bahasa pemrograman. Beda dosen, beda pemrograman gitu. Jadi, eh, justru saya bersyukur tuh di ITS itu nggak ada mata kuliah C# gitu, mata kuliah Java nggak ada, adanya mata kuliah data struktur gitu kan, struktur data ya. Mata kuliah eh, otomata, mata kuliah web development gitu ya. Justru di situ keunggulan buat kita. Karena apa? Kita nggak terpancang atau terpaku pada satu bahasa doang gitu. Web development itu mau pakai bahasa apapun itu secara konsep itu sama. Jadi kenapa tadi saya bilang fundamental itu penting di situ. Jadi eh, mau misal mobile app development misal, intinya tuh sama. Ada event, terus kemudian ada apa ya, reaksinya apa gitu kan ketika event itu terjadi gitu kan. Seperti itu sih. Jadi kita menguasai fundamentalnya, mau pakai bahasa apapun bisa. Jadi tadi saya nggak mention di perjalanan karir saya bahasanya pakai apa aja ya. Ya saya sempat mention di awal karir saya pakai Java. Saya sebagai Java developer. Ketika saya pindah ke Wigo itu pakai Ruby. Ketika pindah ke liputan6.com pakai PHP sama Hacklang dan seterusnya. Terus kemudian nemu ada Golang, kemudian ada Node.js. Jadi keuntungannya kita punya fundamental yang kuat, bahasa itu hanya sebagai tool buat kita gitu. Jadi menguasai sintaks itu nggak penting. Saya itu masih butuh yang namanya googling ketika mungkin nulis sintaks switch case di Ruby. Padahal saya itu nulis Ruby sebagai bahasa pemrograman favorit saya ya kan. Sintaks itu nggak penting. Itu hanya tool kita. Tool kita, eh, tool yang lebih berharga yang kita punya adalah skill problem solving sama fundamental yang kita punya. Fundamental itu bisa diterapkan di berbagai macam bahasa gitu. Oke. Kira-kira menjawab nggak ya? Ya, Atau kalau misal kurang mungkin bisa ditanyain lagi kali ya.
Iya, boleh sih. Kalau misalkan kurang, bisa chat di Zoom aja kali, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi. Ini aku close dulu ya. eh nah ini seru ini. Agak lucu juga ini. Oh, ke close. Wow, bentar. Aku balikin lagi. Nah, ini. Kalau ada project pakai teknologi baru, kalau ada problem, kalau junior kan biasanya tanya ke senior. Nah, kalau udah yang tech lead itu tanya siapa, Mas? Ya, itu tadi ke cover di bagian connect with smart people ya. Jadi tujuannya kenapa kita networking nggak hanya terbatas pada teman kerja kita itu kita bisa tukar pikiran dengan siapapun gitu ya. Untungnya di software development itu bukan hal yang tabu, kita sharing-sharing dengan karyawan company lain gitu. Saya ada grup yang isinya ya engineer dari Gojek, Traveloka, Bukalapak gitu ya. Mereka ya karena startup gede ya, mereka udah terbiasa tuh dengan problem-problem yang mungkin eh, belum kita temui di company kita yang sekarang. Nah, itu keuntungannya kita networking itu seperti itu. Nah, kalau eh, selain itu juga ada namanya komunitas-komunitas kan. Seperti Mas Fahmi ini kan banyak nih komunitasnya ya. Ada Lamongan Dev, ada apa lagi Mas? Udah Lamongan Dev doang. Jadi ada komunitas kayak Golang Jakarta, terus kemudian eh, Ruby, PHP, itu banyak kok komunitasnya. Saya bisa share link mayoritas sih Telegram ya. Nanti bisa join tuh ke situ. Nah, itu bisa nanya tuh ke situ, diskusi. Ya, kalau tech lead ya paling ya mungkin dia paling senior gitu ya. Seperti posisi saya sekarang ya paling senior nih di bawah Box. Yang lain yang masih senior level. Saya udah prinsipal gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa tuh nanya ke yang lain di company yang sama. Jadi akhirnya ya eh, nanya ke komunitas jadinya. Udah terjawab kali ya, Mas. Oh, Anonymous yang tanya saya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anonymous juga. Jadi pertanyaannya itu kebanyakan portofolio kan dalam project. Nah, gimana pandangan Mas Kiki kalau portofolio dalam bentuk research? Nah, kalau project itu berarti kan saya bicara as a software engineer ya. Jadi software engineer portofolionya ya konkretnya ya dalam bentuk project gitu kan. Mungkin research itu kalau dia passionnya di data analis kali ya. Ya bisa-bisa aja gitu. Jadi kalau memang itu relevan dengan bidang yang uh, dia inginkan ya bisa gitu. Oke. Tinggal Nah, kita ini ya. mengemasnya aja kan sebenarnya kan. Nah, ini pertanyaan terakhir ini, Mas, dari jurusan RPL ITS. Mas. Mhm. Jadi pertanyaannya itu, apakah soal-soal seperti di lead code, hacker rank code face relevan saat interview dan saat di dunia kerja? Nah, kadang Hmm. tuh soalnya kan aneh-aneh tuh, Mas. Ya, ya, ya. Bikin apa Oke, bintang sampai berapa gitu. ini realitas yang memang nggak bisa kita hindari ya. Sebenarnya kalau di dunia kerja itu nggak butuh yang aneh-aneh, pakai algoritma macam-macam. Kadang justru malah Hmm. kita solve problem ya udah pakai library jadi gitu kan. Kayak misal eh, struktur data gitu ya. Kita belajar linked list, stack, queue. Justru kalau kita implement sendiri di company, justru malah dimanain gitu. Ngapain coding sendiri, pakai library aja gitu. Karena kalau pakai library otomatis eh, udah dites, dipakai orang banyak dan terbukti eh, udah jalan gitu kan.
Tapi kenapa sih ketika interview itu kok masih ada yang perusahaan menerapkan coding test ya? Ya karena beberapa company itu memang punya privilege untuk itu. Jadi karena company-nya top yang apply ratusan atau bahkan ribuan. Kalau HR atau hiring manajernya itu harus interview satu-satu, yang mereka nggak akan bisa ngerjain yang lain gitu ya. Jadi ya solusinya ya mereka ngefilter dengan cara dikasih coding test tadi. Jadi minimal bisa ngefilter orang-orang yang ternyata nggak bisa coding gitu kan, nggak bisa coding tapi apply sebagai software engineer gitu kan. Ya meskipun ya coding test juga bisa dipakai cheat ya, mungkin menanya ke ChatGPT atau apa ya. Ya itu tadi. Jadi saya nggak bilang itu ideal. Saya pun menghindari ya kalau misal saya di company yang kecil yang jumlah aplikannya nggak terlalu banyak, itu nggak akan saya terapin coding test. Kalau saya sih seperti itu ya. Nah, di company lain ya mungkin ya itu tadi mereka punya privilege dan mereka pengen nge-streamline hiring mereka, jangan sampai kebanyakan dengan aplikan yang nggak relevan gitu. Jadi ada dua ya. Jadi kalau pas interview ya itu realitas yang nggak bisa kita hindari. Kalau memang apply-nya di perusahaan yang top ya mau nggak mau ya harus bisa coding test itu gitu ya. Tapi yang di bagian kedua saat di dunia kerja, nah itu saya nggak saya bisa bilang itu nggak dibutuhkan sejauh itu. Oke, sangat ini ya. Saya juga ngiranya ya banyak yang terkecoh nih kayak oh aku latihan hacker gitu-gitu kan. Cuma ketika di kerjaan nggak dipakai. Ya saya juga ya kadang kayak ikut hackering itu kadang bingung sih Mas. Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Yaitu ya mungkin yang benar kata Mas Kiki itu lebih mudah untuk filter programmer. Nah, nih mungkin terakhir nih Mas, kalau menurut Mas Kiki interview yang apa namanya, yang efektif itu apa? Kan nanti kan Mas Kiki udah jelasin kayak ada coding test, terus ada project test mungkin, terus ada interview yang apa itu lisan. Nah, menurut Mas Kiki itu yang paling efektif itu apa dari macam-macam interview itu untuk mengetahui dia itu sebenarnya paham nggak sih tentang coding, paham nggak sih tentang kebutuhan-kebutuhan terkait perusahaan, misalnya perusahaan pakai ini, itu sebenarnya gimana? Oke, coding test udah pasti saya rule out ya dari itu. Itu nggak efektif sih sebenarnya. Mungkin yang selanjutnya adalah interview dengan user dan interview dengan HR biasanya kan. Kalau dengan user itu biasanya lebih ke kecocokan si kandidat ini cocok nggak nanti ketika ditempatin di tim gitu ya. Nggak hanya hard skill doang, nggak hanya skill coding doang, tapi gimana cara dia nge-solve satu problem. Jadi nggak cuma hasil akhirnya yang dilihat, tapi proses dia, cara dia berpikir. Makanya saya tadi bilang thinking out loud. Jadi ketika solve jangan diem aja. Ketika dikasih permasalahan kemudian nge-solve itu tunjukin pola pikir kita, mulai dari memahami problemnya dulu. Kalau kita udah benar paham terus kita clarify ternyata memang sama, kita udah satu pemahaman, baru kita cari solusinya. Cari solusi juga kita komunikasikan kan. Solusi itu ada yang mungkin kita mulai dari yang high level dulu gitu ya, dari yang jangan langsung coding gitu, yang high level dulu. Secara garis besarnya lah kita mau menerapkan ini gitu. Nah, ketika diklarify ke interviewer ternyata oh iya bener bisa, kayaknya pakai itu, coba aja gitu. Nah, baru kita terjun ke detail, mungkin ke coding atau kalau di senior sih mungkin ada sistem desain gitu ya, gambar arsitektur segala macam. Nah, itu yang paling efektif buat saya sebagai interviewer. Jadi ketika ada kandidat yang dia komunikatif,
cara solve dia problemnya salah pun akhirnya bisa dibenerin kan, ya. Mungkin dia belok ke kanan, ya kita bisa arahin ke kiri dikit gitu, karena memang solusinya itu di kiri sebenarnya gitu. Itu gambaran aja ya. Tapi kalau misal dia diem-diem aja, tahu-tahu udah jadi aja code-nya gitu kan, saya nggak tahu jalan berpikir dia gitu. Itu bahkan meskipun si kandidat ini nggak bisa nyelesain nih, jadi cuman sekedar high level doang, tapi dia bisa mengutarakan uh, cara dia solve problemnya, itu udah cukup sih buat saya gitu. Nah, terus yang dengan HR itu biasanya lebih ke culture fit sama behavior. Nah, itu HR sih yang lebih expert ya di situ ya. Jadi bisa mengakses behavior kita. Kita itu bisa nggak sih sebagai kolaborasi dengan orang lain gitu. Bisa nggak sih kita fit di culture perusahaan tersebut, karena setiap perusahaan itu punya culture yang berbeda-beda gitu. Nah, ini sesuatu yang mungkin baru bisa kelihatan ketika kita udah join kan, culture fit itu tadi. Jadi ya kita harus siapin tuh pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak kosongan. Kadang kalau kandidatnya nggak siap, ya ketika dikasih kesempatan untuk nanya, ya akhirnya gelagapan kan. Ya. Oke. Mungkin kalau apa namanya, sorry. Nah, mungkin kalau ada yang tanyain lagi dari teman-teman peserta, boleh ini ya, boleh tanya di Slido ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada, ya kita cukupkan aja. Ini kayaknya pertanyaannya udah habis nih, Mas. Iya, udah habis. Nah, kalau gitu ini kita cukupkan aja. Terima kasih pada teman-teman yang hadir. Nah, nanti kita bakalan foto bareng ya dipimpin oleh MC. Nah, mungkin itu aja dari saya sebagai moderator. Saya mewakili moderator sama Mas Kiki juga. Mewakili Mas Kiki juga. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke MC. Mas Diki, halo. Halo Mas Fahmi. Oke. Oke. Nah, akhirnya udah selesai nih Mas untuk event pada siang hari ini.